warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kamal atas sambutannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Santosa untuk memberikan pengarahan, maksud dan tujuan dari acara hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Tekad yang sama, tentu kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Pimpinan Telkom University adalah juga oleh Pak Opa dan Ibu Tri dan juga yang lain yang saya hormati. Dan terima kasih banyak sebuah fasilitas yang diberikan segala kenyamanan dan rasanya ada jawaban terhadap sebuah pemikiran yang baik begitu. Jadi terima kasih Mas atas penerimaannya dan fasilitas yang diberikan. Juga kami disambut oleh suasana yang sangat asli begitu ya. Dan juga sekian diawali dengan Indonesia Raya sebagai tradisi yang bagus dan Mas Universitas Telkom ya. Ada dua hal yang tadi masuk saya ada rasa Marsnya tuh dan singkat menang bahasa lebih pagi namanya bermaksudnya penyingkat menang. Ya Bapak Profesor Diana ini kawan baru tapi sudah lama sebetulnya ya. Saya perkenalkan jadi sengaja kami undang Budus dan kawan-kawan sebagai akademisi yang sudah banyak karya dan inovasi Pak ya. Jadi saya juga meragukan atas sebuah intelektualitas dan kemampuan ini. Terima kasih Pak Prof sudah bisa hadir pada hari ini. Kemudian Kang Ilman ini tadi tidak disebut ini juga sama harga satwa yang langka juga ini inovator dari ya, mewakili Bapak dari dunia teknik ITB kalau ini dari TI, kalau Pak Ilman dari teknik dunia ya dekat-dekat lah. Dan banyak ini inovasi yang dia lakukan dalam sebuah lembaga riset yang betul berkarya untuk bangsa dan negara. Nah, ini satu kekayaan kita juga dan syukurlah pada hari ini saya tahu bisa mengisikan waktu sampai kami perkenalkan saya tahu ini siapa-siapa. Tukang Agus ini sebelahnya Pak Gusibeti ini Pak Pelaku. Jadi sampah ini kan tidak mengenal kasta ya, tidak mengenal agama, tidak mengenal jabatan, itu semua orang mau produksi sampah. Jadi Pak Gus ini sudah lama juga pelaku tradisional yang masih konvensional dan jadul seperti Pak Roksokan lah ya. Tapi nah ini satu khusus sebuah referensi yang saya perlukan untuk juga didengar, mungkin ada pendapat yang bisa kita tangkap. Oleh itu secara khusus kami minta untuk beliau sebagai narasumber dan ini masih berjalan. Jadi prestasi yang paling ini orang tahu khusus sudah melayani berapa bagus terakhir 70 restoran dan macam-macam ini olahan. Tapi itu olahannya seperti apa nanti bagian lain punya. Sebenarnya ini Pak Agus di komunitas DAS mana Pak Wahyu. Nah ini jajarannya Bu, biar kena. Jadi ini monitoring dari adalah aliran sungai yang tentu menjadi korban sampah yang selalu dimonitor. Kalau Pak Wahyu ini orang yang paling kritis dan intensif memonitor sehari mungkin Pak. Jadi kalau tahu ingin tahu berapa bobot dan kualitas limbah yang dihubungkan oleh sehari mungkin ini jurinya Pak. ini yang suka monitor. Lalu Bapak terima kasih. Beliau bagian dari ya dulu ya berarti profesional ya. Terima kasih. Ini duta kita Bu yang suka juga jalan-jalan keluar terakhir dengan Pak Ropi mewakili. Nah
ini ibu PT ini ya. Bisa sini aja. Biar kenal juga. Ya. Ya bersama dengan beliau. Nah, inovator agak unik menjadikan sampah ini sebuah nilai sosial yang juga outputnya ke pendidikan, ke edukasi dan macam-macam. Nah, nanti bisa kita coba. Terima kasih ya Pak Baik. Saya lihat beliau jalan-jalan ada pembanding di beberapa negara yang sudah clear lah sampahnya ya. Jadi ceritanya banyak. Nah, ini Pak Bus harus dengar juga cerita Ibu Fai nanti ya. Terima kasih. Nah, belakang saya ini ada dari Perhutani Bu. Rangga harus satu ini mewakili Kadiprek. Sebab Perhutani juga bagian terakhir kan tempat yang sudah dipakai wisata dan sebagainya. Saya kira kita perlu bersinergi. Lalu dari Dusun Bambu, Maha Kopi ada sudah perlu ya. Satu diwakili oleh Pak Tio dari MLH dari Kementerian Lingkungan juga. Mana lagi ya teman-teman Kang Pino pakai ada ini ya. Nah ibu yang inisiator dari bersinar Pak ini dan saya kira nanti bisa bercerita. Ibu populernya ibu saya namanya. Kalau di panggilan ini suka tahunya saya bersinar aja. Ibu Vivi, Ibu Vivi, ponakannya sahabat saya. Teman-teman media ya, lalu Kang Alex juga ada, Pak Tio juga ini dari komunitas yang motor minta ditutup saya mungkin beliau jadi. Sebenarnya ada narasumber yang harus hadir tapi dia memberikan bahan sebagai pengalaman nanti bisa kita ini nanti mudah-mudahan bisa disusul, yaitu partner investor yang terus beberapa kali jungkir balik tapi tidak wujud-wujud, itu Lebok Nangka. Jadi di forum ini nanti kita gado-gado aja ya Pak, ada yang teknis, ada yang bicara tentang bagaimana sebenarnya Sarimunti, bagaimana juga kondisi Lebok Nangka. Jadi banyak hal yang tentu ingin kita tarik dari diskusi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas sebuah dedikasi Bapak Ibu selama ini, kemudian hari ini menyempatkan waktu untuk bisa hadir. Terkhusus terima kasih saya sampaikan kepada Telkom University dan ini Menteri yang terus berkomunikasi, dan saya kira ini jawaban kita tentang apa pilihannya di Telkom University sebagaimana tadi oleh beliau digambarkan bahwa sebuah universitas lalu ada upaya gerakan lingkungan yang baik. Menurut saya jadi rasanya tepat untuk hari ini kita memilih tempat mengawali bicara-bicara kita. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin memberikan sebuah pengantar saja bahwa pertemuan ini diinisiasi oleh kami ya, saya dari komunitas Gerakan Hijau, yaitu institusi di bawah binaan Pak Solihin Gepet dulu dalam kaitan dengan isu green. Lambangnya agak unik, pada yang buat orang Prancis Bu. Jadi ada tamu saya dulu, saya berbulan-bulan, bicaranya 3 hari tapi jadi 6 bulan Bu. Jadi dia senang, dia menghadiahi lambang. Ini momen sebetulnya kita diterjemahkan menjadi Gerakan Hijau adalah sebuah pergerakan di bidang masalah-masalah lingkungan, baik itu masalah hutan, masalah sungai, dan juga termasuk di dalamnya sampah. Dari komunikasi memang sudah lama ini menjadi hubungan rasa tadi dengan Putri. Akhirnya kita bersepakat hari ini untuk mencoba membuka diri untuk bisa tukar informasi. Nah kebetulan optimisme saya
juga kemarin ya di final oleh Profesor Zainal Bu, sudah juga Pak Ciko mitra kami ini dari sisi yang lain datang berdiskusi, apa pengaruh dari medsos saya nggak tahu, tapi kira-kira datang berkunjung lalu berdiskusi dan menemukan beberapa inovasi yang menurut saya layak untuk diketahui oleh publik. Nah, sehingga beranilah saya meminta dengan Ibu Tri untuk mengadakan acara hari ini. Jadi itu betul-betul insting dan naluri, tidak ada unsur tadi sekat-sekat apalagi politis jauh lah atau sekat yang lain. Saya kira ini murni sebuah spontanitas yang memang datang karena kita merasa gelisah dengan satu kondisi yang tentu harus kita hadapi bersama. Pertemuan hari ini semuanya narasumber sebetulnya, semuanya bisa narasumber. Kita sharing pengalaman, kita sharing pengetahuan, kita sharing usulan dan ide-ide yang mungkin bisa bermanfaat untuk kepentingan umat manusia, kepentingan negara dan bangsa, atau khusus saya bicara di wilayah Jawa Barat. Berbagai inovasi dengan segala hormat dan saya menyampaikan rasa rendah diri, tentu saya bukan seorang expert di bidang sampah, latar belakang akademis saya pun bukan teknis begitu, apalagi jauh lah dari inovasi teknologi dan sebagainya. Tetapi sebagai anak bangsa, saya merasa ada sesuatu yang ini masalahnya sudah masuk kepada sebuah kesadaran kita dalam sebuah peradaban. Itu. Jadi pertanyaannya adalah, apa iya kita sebagai bangsa hanya sampai di sini berbuat tentang mengatasi sampah begitu ya. Ya saya pernah ada di posisi kebijakan, tapi itu 20 tahun yang lalu ya, baik sebagai Ketua DPR di Jawa Barat maupun sebagai pimpinan Komisi 2 di DPR RI, yang waktu itu mungkin sampah belum terlalu walaupun ada peristiwa-peristiwa itu yang mengejutkan kita, dan ternyata ada sebuah risiko yang kemudian juga berdampak kepada kerusakan lingkungan, bahkan kepada nyawa manusia, seperti tahun 2006 terjadi di Gajah. Begitupun ketika beberapa tahun berikutnya DKI dan kemudian Bekasi menjadi yang disebut di Bekasi itu yang tidak kunjung juga ada solusi, dan kondisi tingkat pencemarannya dan bahaya lingkungannya sudah sangat luar biasa. Nah, maksud kami Bapak Ibu sekalian, barangkali dari pengayaan dengan latar belakang pengalaman, kompetensi maupun inovasi ini bisa dijadikan sebuah dasar, setidak-tidaknya kami dari Gerakan Hejo atau dari Telkom University untuk menyampaikan kepada pengambil kebijakan di negara kita, khususnya di Jawa Barat, bahwa sebetulnya anak bangsa ini banyak yang memiliki kemampuan berinovasi. Ya, banyak yang punya kemauan dan keinginan serta siap berdedikasi untuk bagaimana tidak seperti apa yang kita lihat hari ini tentang sampah Bandung Raya. Ya Pak ya. Jadi saya mengetuk hati sesama warga. Apa ya kita tidak mampu? Apa hanya sampai di situ? Yang menyuruh dipilah, sudah dipilah di rumah, masukin ke TPS, dicampurkan lagi oleh petugas begitu yang berseragam. Dari situ sampah ditarik, dikeliling-keliling lewat kota, dan kemudian hanya sampai di Saribukti yang sebetulnya bukan TPA, tapi hutan ini perhutaninya ada nih.
Sekarang sudah hampir 40 hektar, ditambah lagi, dan di situ dibuang begitu saja tanpa diolah setelah. Dan memang awalnya bukan TPA, tidak dipersiapkan sebagai TPA. Itu tersandera karena situasi Bandung Lautan Sampah waktu itu, kasus dari Louis Gajah tahun 2006. Nah, kalau ingin tahu detail bagaimana bahayanya dan kondisi limbahnya, nanti Pak Wahyu yang bercerita. Dia monitor dan tiap hari dia bolak-balik atau punya apa dia di Kalimantan, tapi datanya bagus. Lalu ada Kang Tio yang juga memonitor kondisi Salimukti itu seperti apa sebetulnya. Nah, ini yang punya hutannya, Pak. Ya. Yang dipaksa oleh menteri yang sebetulnya ilegal menurut saya, sebab itu di lahan perhutani yang dengan peraturan pemerintah luas wilayahnya, tapi direduksi oleh Menteri KLH tahun 2002 diperpanjang sekarang menjadi 39,5 ya apa saya di Kalimantan Mata. Dan itu sudah peradaban yang menurut saya jauh dari apa yang menjadi pewarisan. Bukan hanya primitif, Pak. Saya tidak tega masuk ke situ. Truk-trukan masuk dikejar-kejar oleh ratusan manusia, makan minum di situ, ampun lah. Ada video-video saya tahun 2000 berapa masuk ke situ. Dan mungkin sekarang kondisinya lebih parah. Nah, pertanyaannya, apa iya sih peradaban kita tuh hanya di situ? Apa iya tuh bangsa kita itu hanya punya solusi penanganan sampah tuh yang tadi seperti itu? Nah, kedua Bapak Ibu, ini latar belakang juga sama, bahwa setelah musibah Salimukti tahun 2006 dijanjikan 4 tahun ya, akan diselesaikan. Oleh karena itu dalam peralihan pemerintahan waktu itu zaman Pak Dani Setiawan dan hasil pilkada 2008 yang melahirkan kepemimpinan Pak Aher dan Dede Yusuf, maka tahun 2010 dicanangkanlah Lebong Naga, Pak. Yang sampai ini hari juga tidak atau belum beroperasi. Coba bayangkan. Itu 2010, Pak. Itu di daerah, kalau yang suka ke Panganelan tahu Nagreg kan, pas masuk turun Nagreg belok ini tuh ada gerbang aja terus sampai sekarang. Dan mungkin bangunan-bangunan ini pun sudah bukan hanya lapuk, sudah hancur lagi sebagian. 2010 kabar. Dan konon kabarnya akumulasi dana yang masuk ke situ ke Lebong Nangka ini di atas 1,5 triliun, bahkan 1,7, dan sampai ini hari tidak dan belum operasi. Nah, sama pertanyaannya kita. Ya, saya terakhir mengundang Pak, kebetulan ada mitra yang memang melekat menjadi mitranya investor dari luar, dari Jerman, dari China, dari Jepang. Mr. Goto mudah-mudahan bisa hadir, tapi dia kasih bahagia. Kenapa nggak jadi? Ini Jerowet mengikuti outputnya untuk energi listrik. Bang, katanya mau bagaimana jadi, kita tidak punya kepastian berapa sampah tiap hari. Ya kan saya jual untuk listrik. Kenapa? Ini kan kebutuhannya 2000 ton per hari. Ini bisa hari ini bisa segini, besok nggak tahu berapa, sebab diambilin nama Pak Agus. Kan investor nggak bisa begitu. Sebab dia jual ke PLN kan, dia dapat untung dari jualan. Kedua, ya regulasinya seperti apa? Maju mundur. Tidak ada kepastian hukum, Pak. Ini keluhan hakim. Dan ini setelah Pak Jena, saya mungkin undang beliau dan saya bicara. Ini, jadi kalau ditanya apa-apa ada media, saya bertanggung jawabkan dan dia siap jadi narasumber. Kalau ditanya kenapa Lebong Nangka nggak jalan, tidak ada kepastian hukum, tidak ada kepastian tentang volume sampah yang harus diurus dengan teknologi tinggi dan rongrongan regulasi. Dijadikan akan ada interchange khusus jalan tol. Kebayang, saya mau orang Tasiknya, bahwa sampah truk sampah macet di mana di depan KHT, kebayang kan?
mau diangkut se-Bandung Raya ke situ Pak. Akhirnya kan infrastrukturnya juga harus. Jadi, nah saya terkejut lagi terakhir. Sekda berkoar-koar, nggak apa-apa lah, saya mah baladna wakil gubernur ya. Ini ngomong apa sih? Menggelontorkan 18 miliar untuk Sari Mukti lagi. Ternyata hutan dibabat lagi Pak, pohon-pohonnya. Itu udah berapa Pak? 6 hektar ya? 6 hektar terakhir. Dari perpanjangan 20 ya. Terus mau diapakan lagi gitu Pak? Wah ini kita sudah pakai barcode, lain urusan barcode ini. Maksud Pak, yang pemilih presiden juga saya dijaga satpam tadinya pakai barcode, apa itu ya? Kan bukan itu persoalan. Pak ini nggak tahu pandangan Bapak sebagai akademisi ya. Tapi itu kenyataan. Saya buka-buka saja. Nah, atas dasar temuan-temuan itulah barangkali saya masih bisa mengetuk dan mengajak bapak-bapak berdedikasi kepada masyarakat kita, kepada sesama umat manusia, kepada negara dan bangsa. Tidak keberatan untuk kita sharing, dan saya akan tunjukkan kepada pemegang kekuasaan bahwa sebetulnya masyarakat kita ini mampu dan bisa. Buktinya Telkom University kan bisa maju 1,7 triliun. Kali ini panghitungkan saya, lamun dengan inovasi Padena di 4 kabupaten ya daerah otonom di Bandung Raya Pak, itu kan 1,7 itu lawak nakal untuk Bandung Raya, ditambah Garut sebagian, Sumedang sebagian. Menurut saya masalah saya Pak, tidak harus ada umpan angin. Sekarang ada beberapa dilelang-lelang atau dibupai respon nggak lelang-lelang. Pokoknya ditimpinya 350 kalau mau hari ini juga saya kasih SPKPK. Nah, ini wali kota teh ngomong gitu. Itu Pak Agus saksinya ya, saya datang ke rumah wali kota. Kalau Bapak setuju dengan angka itu, sekarang juga saya kasih SPK besok silahkan. Terus dikumahakan sampahnya. Aku mau apa pokoknya dibakar. Ya dengar Pak Agus. Ya, dan yang bicara wakil wali kota. Nah, inilah yang memotivasi saya direspon oleh Ibu Tri untuk kita cobalah memperkaya, menginventarisir kekayaan kita barangkali. Tapi yang malah nanti seru apa jebolan di TBO di Dinas LH itu. Zaman Bang ya alumni ITB, lalu ke siapa? Prima juga, sekarang juga mungkin alumni mana Bu Kopi? Iya, terus naik ITB lawan ITB dia lah. Enggak ini, tapi kan dia menjadi aparat birokrasi Pak yang tidak bisa mandiri. Nah, pertanyaan kita mau sampai kapan? Nah, barangkali dari atas dasar pemikiran yang seperti itu, maaf. Bicara saya tidak ilmiah Pak, saya orang lapangan ya. Tapi kira-kira saya sampai pernah Ibu menggagas satu pemikiran, dan ini sudah dituangkan dalam naskah akademis dan sebuah dokumen, boleh disampaikan secara ke nasional. Saya pernah menggagas ini, kelihatannya presiden ini yang berani, itu kelihatannya ini selesai, mudah-mudahan lah ya, ulang kaleong kayak yang sebelumnya begitu. Ada ketegasan bahwa sampah sudah menjadi persoalan nasional, dan yang seperti ini bukan hanya di Jawa Barat saja, mungkin di daerah-daerah lain pun seperti dengan kualitas keparahannya yang berbeda. Musuhkan Badan Penanggulangan Sampah Nasional. Secara formal belum ada respon, tapi informal ada. Saya juga pernah ditemui oleh istrinya Menteri Luar Negeri Ibu Marlin dan berbicara terutama untuk ada respon. Terus ada juga yang mengarahkan saya untuk datang ke suatu tempat yang berkaitan
berkaitan dengan wakil presiden, cuma yang menerimanya fans Gibran, saya adalah alergi jadi cek saya. Tapi terakhir kita berbicara dengan Ibu Mari dengan Pak Sugiono juga sempat sekitar dan mengundang Bupati. Saya belum kasih jawaban. Nah barangkali ini pun kalau tidak keberatan dan kompetensi dan karya Bapak Ibu dan sebagainya bisa. Nah kalau berurusan itu Ibu P tahu lah ujung-ujungnya kalau birokrasi di pusat kan ke paroki ya Bu ya. Jadi ini juga rada aneh saya melihatnya. Lingkungan sebagai kompetensi sampah ada di Menko Ketahanan Pangan di Bung Julhas kan, tapi katanya Satgas, tapi dengar-dengar juga belum ada keputusan presidennya. Katanya Pak AHY, Pak Willy Dewa ya kan itu ya kan ya. Tapi it's okay. Nah, tidak mustahil maksud saya dari apa yang kita diskusikan hari ini juga bagian informasi yang akan kami sampaikan ke pusat. Ya. Jadi ada kepentingan Jawa Barat, ada kepentingan pusat. Tapi saya bukan bagi-bagi proyek nih. Jangan dianggap begitu. Kita tidak begitu. Saya ingin membuktikan kalau masyarakat kita berkemampuan bahwa apa yang terjadi dan sekarang dilakukan dengan sebuah regulasi seperti itu bukan peradaban kita. Bu, saya adalah sekjen atau duta sawala komunitas masyarakat adat Tatar Sunda Jawa Barat. Saya membina lebih dari 32 komunitas masyarakat adat. Dan itu sudah dengan berdikari dan tanpa uang APBN atau APBD perut lah nggak ada. Saya berdedikasi ke sini. Diamanati secara kebudayaan. Bapa langit ilmu bumi. Bagaimana orang peradaban kita jauh lebih dari apa yang disebut oleh Ridwan Kamil soal Bogri. Sudah ada kisi-kisi dan nilai-nilai yang diwariskan. Bayangkan Bapak langit indung bumi memperlakukan bumi itu seperti kita menghormati orang tua sendiri. Sungai ini adalah urat nadi dalam hidup. Seperti kita punya urat nadi. Oleh karena saya terus berkomunikasi dengan teman-teman DAS. Apa iya peradaban kita sungai tempat membuang segala urusan? Salah satunya sampah. Kalau Bapak dengar Citarum, saya bukan klaim, saking jengkelnya Pak. 32 triliun APBD Jawa Barat selama sebetulnya atas nama Citarum. Waktu saya menjadi ketua Porumda Citarum. Tapi Citarum kan kondisinya seperti itu. Sehingga saya minta rekomendasi dari keluarga Pak Surya untuk ketemu Pak Luhut waktu itu. Saya menghadap, Bang, Citarum jangan percayakan ke pemerintah daerah. Ini nih angkanya. Jadi gimana? Tarif oleh pusat. Kemana? Kepres. Ya soal nanti yang melaksanakannya jadi siapa satgasnya ya macam-macam ya silakan aja. Tapi kan berdasarkan fakta. Nah waktu awal Bu, kita bersepakat dan saya menghadap khusus kepada Gubernur. Kak Emil, mumpung sehat, ente masih kena ngora. Bukan pengalaman, jika tuh teh sungai teh, Citarum teh. Ya kan nanti kita bikin di kiri kanan apa walaupun terus begini kalau masyarakat nanti tidak difasilitasi ya turun lagi. Oh apa iya benar kita tega membiarkan bayang baju loreng mengutin sampah plastik di Citarum. Apa itu kerjaan tentara? Kan bukan, tentara mengamankan negara tuh ya, perbatasan dari Sabang sampai Merauke ya tapi mungkin karena apalah saya nggak ngerti, tapi kan nggak selesai juga sekarang. Nah sumbernya di mana? Ya di lingkungan kita. Makanya saya katakan ini adalah persoalan kita bersama. Nah kira-kira Bapak Ibu itu yang melatar belakangi barangkali ada empati dan satu pandangan kegelisahan anak bangsa ini berkaitan dengan solusi sampah. Nah, saya ada di wilayah yang akan terus mendengungkan dan memperjuangkan bahwa pada dasarnya
bangsa kita punya kemampuan untuk mengurus sebelum ada. Sekarang kalau nunggu teknologi yang listrik itu Pak, itu kan angkanya pasti 4 triliun. Katanya efisien, rapat lain sistem menang di mana? Pasti anggota DPRD kalah kamali teknologi nak sampah aja belum selesai masih mau bernama berekreasi kabali sampai 340 miliar itu nanti DPRD Jawa. Coba lihat Bapak cerita di koran. Kayak begitu. Nah, saya punya besar hati dengan Pak Agus bicara. Kalau ini diberikan inovasi, ini gotong royong yang salah satu mungkin yang bisa memanage itu adalah bentuknya koperasi Pak. Bagus coba memulai bentuk koperasi, tapi tidak di aspek teknis, di aspek manajemen masyarakat. Memang susah, saya punya pengalaman demplot di Banjar untuk memaksa memilah, waduh ampun. Sudah dengan perda, dengan ancaman hukuman juga nggak mampu. Jadi terlalu lama kita membiarkan masyarakat. Tetap harus disiapkan alat pemilah. Kalau mengandalkan dengan ancaman perda pun kita terlalu lama membiarkan. Jadi poinnya ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Misi kita hari ini, pertama, pertemuan ini bisa tidak menawarkan sebuah pemikiran perubahan pola pikir, sebuah peradaban, mindset kita. Ini bagian sebuah jawaban. Kedua, bahwa konsep kita harus bernilai edukasi kepada masyarakat. Ya. Masyarakat kita jangan dibiarkan dan dinana-bobokan oleh mafia oleh sindikasi yang bermain dengan angkutan-angkutan. Waduh, kalau tanya Bang Bokong 6 miliar sehari itu. Bandung Raya angkutannya saja Pak. Saya ngobrol dengan Bupati Bogor, mantan Ketua DPRD, di depan Ibu Menteri. Saya tanya, berapa alokasi APBD Bogor? Satu aja untuk BBM, coba lihat akan 40 miliar. Hanya untuk BBM. Bikinlah Abang Sinar, kita masih disebut harga. Ini saya, itu terkejut kita, itu fakta. Nanti akan saya kasih berapa hitungan dari mitra yang mau ada di situ ya. Itu alumni Ereklub 79. Nah, itu jadi biar betul. Ada perubahan pola pikir, ada nilai edukasi, dan satu hal lagi, nah ini ibu-ibu, bapak-bapak, memandang sampah sesuatu yang bernilai ekonomi, bukan runtah gitu yang terus dibiarkan kayak peradaban sekla itu yang di Sarimu. Saya mah dulu main nama Kasekla ada pun tanggung jawab kan? Betul nggak? Wahyu dan cicik terus bernilai ekonomis. Saya ingin buktikan, saya tahu si ibu ini latar belakangnya, ya. Tapi maaf kalau saya agak bukan promosi, tapi saya tahu. Terus bengharang kalau lihat ya. Masih daeker kas apa? Ini kan luar biasa. Sama dia jadi bagus mah jualan sabar ya benghar. Kita hormati Bu. Saya tahu latar belakang keluarga beliau ya, dan banyak. Tapi masih mau kan berinovasi sama ya Ibu P ya. Perusahaan sama mesti ke luar negeri, kemana lihat membanding aduh. Guna mau wasekna Ibu P itu tadi itu. Dan Ibu P lilit ke kemana kemudian terakhir Eropa ke Denmark. Lain kurang anggota dewan tuh ajak tuh lah ke ulin wae ketemu terus di negara batu 3 tahun. Itu ya. Kedua Bu, ciptakan lapangan kerja. Sekarang ini keluarga tekstil saya banyak yang gulung tikar ya, banyak pengangguran. Kalau sistem beliau diterapkan, atau saya punya demplot juga di kami sama, mengolah 10 ton itu dihitung-hitung tidak akan kurang dari 20 orang bekerja. Mulai dari motoris, siapa, ngangkut, memilah, apa, sampai nangkep bagian penjualannya bagus, operasinya. Jadi produk Pak Jenal harus terus diteruskan, ulah ditanakan Pak Jenal mana gimana akademisi
Nu dagang nama kudu Ibu Ciko, tak ngobrol aja Ibu Ciko. Produk-produk banyak inovasi Pak. Dan yang terakhir adalah lingkungan bersih. Jadi 5 poin ini yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu. Nanti kita bagaimana sharingan dari pemikiran ini melahirkan satu, perubahan pola pikir, kedua ada nilai edukasi, ketiga sampah dan nilai ekonomis. Mari kita hitung berapa sebetulnya nilai ekonomi sampah yang ada di Bandung Raya ini. Outputnya melahirkan tenaga kerja dan lingkungan kita bersih. Nah, 5 poin ini menjadi acuan kita untuk mudah-mudahan. Mungkin tidak cukup waktu, kalau berkenan Bapak-bapak, Ibu yang bermakan punya api. Jadi kalau tidak selesai sampai jam 12 ya saya ingin gagah lah. Terus saja Pak Jenderal. Kalau ada Pak Jenderal, Pak Iman, pakai cap gajah, ada pengusaha, ada itu, ada ini, saya datang menghadap. Cik, Bapak Aing teh kurang ngobrol di kurang gitu. Aing ya boga ya, pola aku sampah. Hah? Ulah we dalam medsos saya kan nyata we gitu. Saya akan bedor pasti. Asal saya di backup. Diberikan Pak Bos, ini sekretaris katakan itu. Untuk ada keberanian secara moral. Saya kira itu Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan. Jadi ini bebas. Dari sini nanti ada sharing-sharingan, saling tukar pengalaman, melengkapi apa yang bisa disuguhi. Apa mungkin dari ini menjadi sebuah perhimpunan ya, perhimpunan. Ya kalau zaman kan sekarang mah ada asosiasi RW, asosiasi RT, banyak tukang sampah ge asosiasinya bagus. Tidak naon nah ini mah kita soal kita kan masing-masing Pak ya. Saya belum berani ada tantangan berani Beriah Timur, mulai dari wali kota Manyar, dari wali kota Tasik. Tadi malam saya bicara juga dengan yang lagi kuasa di Jawa Barat, partai yang 2 kali pemilu, kan banyak kadernya di sana. Tapi apa yang bisa kami tawarkan secara lebih komprehensif gitu terhadap solusi-solusi ini. Nah kira-kira gitulah Bapak-bapak Ibu, saya dengan segala hormat izinkan saya menyampaikan rasa rendah diri, tidak berbicara teknologi dan tidak berbicara solusi-solusi konkret, tapi kira-kira dari sisi peradaban dan nilai budaya itu yang lebih penting dikedepankan. Bagaimana apa? Iya kita peradaban kita, apa? Iya kita tidak bisa memberikan sebuah solusi dan inovasi-inovasi untuk mengurangi sampah ini bisa lebih tertib dan bisa bernilai membantu secara ekonomis maupun juga menciptakan lapangan kerja. Demikian saya kira, mohon maaf ya atas segala kekurangan dan bila ada penyampaian yang kurang berkenan. Juga sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak tadinya kepada Telkom University atas penerimaan dan penataan lingkungan. Berkenan nanti saya ingin ada janji sedikit gangguan lingkungan yang mungkin harus saya apresiasikan ke pemerintah Kabupaten Bandung. Memang itu bagian dari yang pernah saya diskusikan dengan pihak Telkom University. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, baik para pelaku di bidang persampahan dan aktivis di lingkungan yang hadir pada hari ini, menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dan rasa hormat saya pada Bapak Ibu sekalian, dan mohon berkenan meninggalkan alamat-alamat yang pas gitu, yang ya siapa ibu ini tolong nanti absen diulang ya, bukan kehadiran kita minta biar nanti kita bisa melanjutkan untuk diskusi. Nah ke depan kalaupun ada lagi pertemuan, silakan yang berkenan menawarkan fasilitas tempat, saya kira tidak ada masalah. Atau mungkin kita sengaja nanti melihat kepada Padian Plot yang punya Padian di Cirebon yang ada bantuan dari Amerika ya, juga ada juga yang di mana pengolahan kita semua punya pengayaan yang outputnya terus terang aja saya terbuka dalam kapasitas, bukan saya Hejo Tekno karena itu usaha, tapi saya ada pakai gerakan Hejo bagus untuk kita perjuangkan masalah sampah ini sampai kepada pusat-pusat pengambil kebijakan baik di level Bandung Raya, di provinsi maupun ke pusat. Nah ini oleh karena itu komprehensif ya. Jadi saya juga lupa sendiri dulu Pak Jenderal ketika
direspon menawarkan penanganan sampah nasional. Oh, saya kapan ingat Ibu Popi pernah mempertemukan Pak Iman, ini punya Nemkon Kohen, Bu, yang Lembang. Ya dengan Ibu Lina dan timnya gede, kotoran sapi dikelola menjadi energi gas dan juga punya mabot, cuman mabotnya stunting karena parahnya tai sapi kudu. Nah ini juga bagian-bagian yang menarik. Lain lagi teori Padena, ini banyak teori-teori ini yang bisa kita adopsi. Jadi ada hal yang tadi saya kelakaran. Kalau Pak Agus ngolah horeca, organiknya dikasih sama peternak cuma-cuma, plastiknya yang dia pungutin. Kalau Pak Jenal sebaliknya di mana? Di Dumai. Katanya plastiknya diberikan cuma-cuma. Bahkan dikasih tambahan 70.000 berapa Pak? 70.000 dan makan siang. Jadi yang diolah apa yang bernilainya gitu kan? Nah ini menarik ya. Yang lainnya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kira sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas keterbukaan dan kejujuran hati Bapak Ibu sekalian sehingga berkenan untuk hadir meluangkan waktu pada ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.